Saudara, kalau berbicara mengenai providensia Allah atau pemeliharaan Allah, biasanya hanya dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal kalau berbicara mengenai pemeliharaan Allah atau providensia Allah, itu memiliki banyak aspek yang cukup rumit bila dibedah. Ya, cukup rumit. Kalau saya mencoba membaca buku-buku teologi yang mengenai providensia Allah, jujur saja, saya mengatakan kalau orang awam membaca, pasti tidak menangkap. Sulit untuk menangkapnya. Kalau saya katakan rumit, ini benar-benar rumit, saudara. Sekali lagi, kalau saudara membaca buku dogmatika yang bicara mengenai providensia Allah, sulit saudara menangkapnya. Saudara harus membaca berulang-ulang, itu pun belum tentu saudara tangkap. Tema ini menjadi menarik dan rumit bila dipersoalkan mengenai nasib atau keadaan bumi atau alam semesta ini. Apakah nasib bumi dan makhluk hidup ditentukan oleh Allah atau ada faktor lain yang berperan pula? Kalau Allah dalam kedaulatannya memelihara ciptaannya, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Mengapa bumi tidak dapat menjadi tempat hunian yang nyaman lagi? Dan klimaksnya nanti bumi akan menjadi lautan api. Mengapa bisa terjadi perang, bencana alam, sakit penyakit, kemiskinan, dan berbagai penderitaan lain? Apakah Allah yang menentukan semua itu? Atau karena Allah tidak sanggup memelihara ciptaannya? Jadi rumit kan saudara? Kalau hanya berbicara mengenai pemeliharaan Allah yang berkaitan dengan hidup individu atau masing-masing individu, tidak menjadi rumit saudara. Tapi kalau sudah berbicara providensia Allah atau pemeliharaan Allah dikaitkan dengan nasib bumi, timbul persoalan, siapa yang menentukan nasib bumi ini sebenarnya? Kalau Allah memelihara, kenapa begini keadaannya? Jadi rumit. Seperti yang pernah saya kemukakan di sini seorang tokoh dari IMEC, Pak Steve Jobs, yang bertanya kepada seorang pendeta, Pak Pendeta, saya mau tanya, Allah tahu nggak ada perang? Dijawab tahu. Ya, kalau begitu saya pindah agama. Dia pindah agama. Kalau tidak salah menjadi orang Buddhis. Coba kalau Steve Jobs tanya saya akan jawab, ikut PA dulu. Dan ini kan satu dari sekian banyak paparan yang saya jelaskan dari kemarin mengenai kemahatauan Allah, mengenai keputusan Allah dan lain sebagainya. Ini bersangkut paut dengan apa yang telah saya kemukakan. Mungkin saudara berkata, apa Pak implikasinya untuk kita? Apa peran kebenaran ini untuk kita? Besar sekali saudara. Hanya saya harus memberi catatan bahwa tidak banyak orang yang concern dengan hal ini. Tidak banyak. Ketika saya mempersiapkan khutbah ini, saya mulai berpikir bahwa ini untuk perwira tinggi. Kalau untuk jemaat biasa tidak perlu berpikir begini. Sebab ketika Anda berbicara mengenai providensia Allah, mau tidak mau nanti di puncaknya Anda harus ikut berperan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Nah ini sudah kelas corpus delicti ini. Udah kelas corpus delicti. Kata providensia ini dari bahasa Latin providentia, yang artinya pemeliharaan. Bertalian dengan ini, dalam bahasa Inggris kita menemukan kata provide, yang artinya menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara. Providensia Allah artinya tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta keteraturan hukum alam dan segala tatanan demi menggenapi rencananya. Jadi kalau Allah melakukan tindakan providensia itu bukan tanpa tujuan. Sebab ada yang dibidik Allah. Ada tujuan Allah. Providensia Allah adalah tindakan Allah yang
terus-menerus dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta menjaga keteraturan hukum alam dan segala tatanan demi menggenapi rencananya. Jadi hukum alam yang sekarang ada ini tetap ini Allah pertahankan. Hukum Archimedes, gravitasi dan lain sebagainya dengan nilainya itu tetap permanen. Di sini sejajar dengan bunyi votum yang selalu diperdengarkan dalam liturgi gereja tertentu. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya diekspresikan atau diwujudkan dalam penyediaan berkat jasmani agar makhluk hidup tetap bisa eksis. Ya, di beberapa ayat ini saudara bisa membaca. Di Matius 5:45, Matius 6:26-28, kalau Anda membaca Matius 5:45, bahwa Tuhan memberi matahari dan hujan kepada semua makhluk. Siapa yang rajin dapat banyak, yang nggak rajin tidak dapat banyak. Itu providensia Allah. Matius 6:26-28. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia dandani. Terlebih kita. Juga musim-musim yang tetap dijaga oleh Tuhan. Kalau siklus alam menjadi berubah. Semua itu bukan karena kesalahan Tuhan. Tetapi manusia telah merusak sendiri alam dan ekosistem bumi ini. Seperti global warming. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah cukup lama, saya tahu satu risalah yang kalau mineral ditarik terus, gas ditarik terus. Itu kalau seperti ban, kalau diambil terus anginnya, itu stabilitasnya pasti kurang. Dan ada usaha dari beberapa negara di motor Kanada kalau nggak salah, menyuntikkan kembali sesuatu untuk stabilitas. Nah itu risalah, saya bukan orang saintis, tapi masuk akal saudara. Kalau ban itu diambil terus itu, stabilitasnya tidak konstan seperti semula. Hawa panas, banjir, dan bencana alam lain juga terjadi karena manusia berperan di dalamnya. Hawa panas, banjir, ya. Kalau ozon menipis ya pasti dong, ya. Sampai kutub utara selatan pun juga esnya mencair, ya. Providensia Allah atas manusia yang telah jatuh dalam dosa dinyatakan dalam bentuk mengutus putranya yang tunggal sebagai solusi guna keselamatannya. Jadi ini Allah tetap memprovide, Allah tetap memelihara umatnya, saudaraku. Nah, dalam beberapa teks Alkitab kita jumpai pernyataan-pernyataan yang mengesankan bahwa Allah dalam kedaulatannya berkuasa atas segala sesuatu dan menentukan segala perkara. Itu berarti semua yang bergerak dalam hidup dalam kontrol dan monitor Allah. Kan begitu. Itu kan pernyataannya begitu. Tapi faktanya banyak kejadian dalam dunia yang berunsur negatif. Kalau semua dalam kontrol monitor Allah, tapi kenapa ada perang, bencana alam, sakit penyakit, kemiskinan, dan berbagai penderitaan lain? Apakah Allah mengingini semua ini? Tentu saja tidak. Tapi mengapa hal itu terjadi? Di mana letak kekuatan providensia Allah dalam hal ini? Nah, kita mesti membedahnya. Yang saya bedah ini baru beberapa ayat, saudaraku. Tapi cukup signifikan. Artinya ayat-ayat yang juga para teolog angkat ke permukaan dan mencoba untuk menafsir. Dan yang saya tulis ini original. Tidak ada di dalam buku-buku itu. Saya menentang arus ini. Anda boleh nanti baca buku-buku dogmatika. Kalau kebetulan mirip, ada yang mirip. Tapi ini original. Saya punya paparan dan wawasan. Tapi tentu setelah kita menggali mengenai keselamatan, sifat-sifat Allah, baru kita bisa membedah hal ini. Oke. Dalam Mazmur 103:19 tertulis bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pernyataan ini bila dipahami secara dangkal akan menimbulkan penafsiran mentah bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Coba dibaca ulang. Dalam Mazmur 103 ayat 19 tertulis bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
Pernyataan ini bila dipahami secara dangkal akan menimbulkan penafsiran mentah bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Didukung pula oleh teks-teks lain seperti dalam pasal 22 ayat 29. Mazmur juga itu, maaf. Terus. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ayat-ayat ini mengesankan jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi atas penentuan Tuhan. Jika ditinjau dari sudut Tuhan sebagai subjeknya, tetapi kalau dihubungkan atau ditinjau dari sudut manusia sebagai subjeknya, maka tidak bisa dibantah bahwa manusia juga mengambil bagian penyebab tindakan yang Allah lakukan. Iya. Jadi kalau ditinjau dari sudut Tuhan, kesannya Allah menentukan segala sesuatu. Itu ditinjau dari sudut Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ada manusia sebagai pelaku kehidupan. Dan ternyata manusia bukanlah boneka. Jadi jangan hanya lihat dari satu aspek, tapi juga lihat dari aspek yang lain. Nah, baru kita lihat ayat-ayat berikutnya dan penjelasan berikutnya supaya seimbang. Nah, kalau cuma membaca Tuhan sudah menegakkan tahtanya, di surga dan kerajaannya berkuasa segala sesuatu. Kalau berkuasa, apakah Allah berarti mutlak mengatur semua? Oke, mengatur semua. Apakah kalau Allah mengatur semua tunduk? Oke, tunduk. Apakah manusia diciptakan hanya untuk tunduk seperti robot yang tidak punya pilihan dan tidak punya kehendak bebas untuk memilih? Nah, kita jangan konyol. Kita baca berikutnya. Kegagalan sebagian besar bangsa Israel sampai ke Kanaan bukan karena ketidakmampuan Allah membawa mereka ke sana. Tetapi bangsa itu keras kepala dan tegar tengkuk. Nah, justru kemudian ternyata, saudara, janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan tanah yang berlimpah susu dan madu tidak dinikmati secara lengkap. Mereka hanya tinggal 700 tahun, kira-kira itu pun ups and down. Dikuasai oleh bangsa asing. Dan setelah itu mereka terbuang dan tidak pernah menetap di negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk ditempati keturunannya. Kalau orang Cina bisa menempati negerinya 5.000 tahun. Sampai hari ini. Tapi kalau orang Israel, saudara. Ya, memang kadang-kadang nanti Inggris invasi Jepang pada Perang Dunia Kedua. Berapa lama paling, saudaraku, ya. Tapi kalau Israel ini memang luar biasa, saudara. Sengsara, termehek-mehek. Terseok-seok, saudara. Tahun 1400 sebelum Masehi, mereka tinggal di Kanaan. Tahun 700, 722 lengkapnya. Sebelum Masehi, mereka sudah ditaklukkan, dibuang, diserahkan. Itu Israel Utara. Israel Selatan 120 tahun kemudian. Tahun 586 mereka dihancurkan. Sejak itu nggak pernah punya negara. Baru 14 Mei 1948. 2500 tahun mereka terbuang. Dan pukulan terakhir adalah Perang Dunia Kedua. Selama 7 tahun. Dari tahun 1939. 1945. 7 tahun. 6 juta yang mati. 6 juta itu luar biasa. Misalnya dunia hari ini ada kecelakaan, 200 orang meninggal, 20.000 orang meninggal. Wah, rasanya hebat. 6 juta. Benar-benar, saudara. Tapi setelah usai Perang Dunia Kedua, 3,5 tahun. Angka 7, 3,5. Berdiri negara Israel. Saya sudah berapa kali mengatakan bahwa satu tempat yang pernah ditinggal di penduduk aslinya selama 2.500 tahun. Tidak pernah ada negara yang bisa berdiri di situ. Sampai Israel balik mendirikan negaranya. Bahkan orang-orang Arab dan Palestina yang tinggal di sekitar Palestina tidak pernah membangun negara. Sekarang membangun pun sulit. Kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Ya. Jadi saudaraku sekalian, bangsa itu dijanjikan menerima berkat, tapi ternyata tidak diberkati secara fisik. Nah, ini kan banyak orang tidak tahu. Ini kan sejarah jelas begitu. Ini banyak orang tidak belajar, tidak mengerti sejarah. Bangsa Israel itu bangsa termehek-mehek, saudaraku. Melarat. Cuman tinggal 700 tahun itu pun ups and down. Nanti orang Moab, Ammon, Filistin menjajah, lepas lagi, dikalahkan lagi. Terus menerus. Sampai akhirnya jebret oleh Asyur. Dikalahkan.
Nah, saudara, ini mesti kita mengerti, ya. Kalau orang Kristen biasa tidak belajar, tidak mengerti. Bahkan tidak sedikit pendeta yang tidak tahu. Udah khotbah, dia tidak tahu. Nah, yang tahu jadi stres, betul nggak? Ya, teruskan. Oleh karena pemberontakan umatnya, Allah sendiri tidak bisa menghindarkan umatnya dari kehancuran. Ya, itu Lukas 13:34-35 kan Tuhan menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, aku berusaha mengumpulkan kamu seperti induk ayam. Tapi kamu nggak pernah mengerti kapan Allah melawat kamu. Kamu tidak tahu apa yang baik yang perlu untuk damai sejahteramu. Terus? Pernyataan Tuhan atas kota Yerusalem itu 40 tahun sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70. Iya, Tuhan menangisi kota Yerusalem, tapi tidak bisa menghindarkan kota Yerusalem dari kehancuran. Terus? Tuhan juga tidak bisa menyelamatkan 6 juta orang Yahudi yang dibantai oleh Hitler tahun 1939 sampai 1945 pada waktu Perang Dunia Kedua. Allah bukan tidak mampu menolong atau menghindarkan umat dari kehancuran. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan umatnya kehendak untuk memilih secara bebas keputusannya. Ya, kan pelan-pelan dikupas ya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu punya pengertian yang lengkap. Oke, terus. Nasib manusia juga ditentukan oleh keputusannya sendiri. Juga nasib atau keadaan dunia ini. Jadi kalau ada perang, kelaparan, sakit penyakit, kelaparan, ketandusan dan lain sebagainya, hendaknya tidak mempersalahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan rule, yaitu rule of the game. Manusia harus bermain cantik. Kalau tidak, manusia membinasakan dirinya sendiri dan dunia atau buminya. Yesaya 24 ayat 1-5. Saudara sekalian, ini satu penjelasan yang sebenarnya tadi saya katakan penjelasan yang agak melawan arus, saudara. Sebab pada umumnya buku-buku teologi itu merasa Tuhan direndahkan kalau seakan-akan manusia ikut berperan menentukan nasib dunia. Seakan-akan. Nah, di situ saya nggak setuju, saudaraku. Coba Yesaya pasal 24, 1-5. Coba baca. Yesaya 24, 1-5. Ayat yang ketiga baca deh. Langsung 3 dulu. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Ya, jangan cuma dicomot ayat itu. Nah, kejemnya itu, ayat ini dicomot. Tuh, setandus-tandus. Karena Tuhan yang berbicara jadi. Dipersoalkan kenapa Tuhan mengucapkan itu. Baca terus. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, banyak kok ayat yang main dicomot dan dilepas dari konteksnya. Karena membela itu loh, membela teologi ya. Allah menentukan segala sesuatu. Saya jadi berang gitu, saudaraku. Persiapan khotbah ini jadi marah sendiri saya. Sambil membaca buku-buku teologi itu. Marah saya. Enak saja. Ya. Karena Allah menetapkan segala sesuatu. Jadi kalau kita berpikir manusia ikut berperan, seakan-akan kita itu melecehkan Tuhan. Merendahkan kedaulatannya. Bukan begitu. Seperti misalnya kita melihat 1 Samuel 16 ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Waktu Samuel berduka karena Saul ditolak. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Telah kupilih. Nah, Tuhan suka-suka memilih kan begitu. Tapi kita harus membaca keseluruhan bahwa kenapa Daud dipilih. Sebab Saul ditolak. Kenapa Saul ditolak? Harus dilihat kausalitasnya. Oh, terus kalimat berikutnya Pak. Hendaknya, baca. Hendaknya kita tidak memandang Tuhan
seperti sakit jiwa yang bertindak sesuka hatinya sendiri, dan sewenang-wenang tanpa landasan asas keadilan dan kebenaran. Misalnya dalam Ayub 12 ayat 23 tertulis, Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Sakit jiwa nggak kira-kira Tuhan? Kalau cuma sepotong ini juga terkesan Tuhan sakit jiwa. Diciptakan, dihasurkan sendiri. Tapi kelompok orang yang menerima bahwa Allah berdaulat penuh, suka-suka Tuhan, itulah keadilannya. Keadilan Allah yang tidak bisa dimengerti manusia. Saya lawan. Tidak mungkin Allah melakukan tindakan yang tidak bisa kita pahami. Sebab Allah Bapa kita. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Yang juga pasti memiliki naluri keadilan, rasa keadilan seperti keadilannya. Dan kalau kita harus sempurna seperti Bapak contoh kita. Kita harus memahami sikap dan tindakannya untuk bisa kita teladani. Tidak mungkin dia bertindak suka-suka sendiri berdasarkan seleranya. Nah, itu kunci. Kalimat ini kalimat kunci. Terus Pak. Teks yang senada dengan teks ini antara lain Lukas 1 ayat 51 sampai 52. Tertulis, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jangan gini loh. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Kalimat itu kan benar. Tapi makna yang terkandung di dalamnya harus dipahami dengan benar dan lengkap. Jangan mentah, jangan dangkal. Itu kalimat yang tiada mustahil baginya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya enggak ada yang mustahil. Lalu kalau sudah enggak mustahil gimana? Mustahil. Mustahil Tuhan bertindak di luar prinsip keadilannya. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Kok miskin mau kaya? Tiada yang mustahil. Mustahil kalau lu gak kerja. Ngerti enggak banyak orang Kristen tuh enggak paham begitu. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Terus tiada yang mustahil. Kira-kira ngawur enggak itu? Menghubungkan kata itu. Ngawur. Merendahkan dan meninggikan juga. Nggak salah sih kalimat itu. Tapi kenapa dia meninggikan? Kenapa dia merendahkan? Kenapa yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin? Kan harus tahu landasannya. Landasannya tiada yang mustahil. Urakan Tuhan jadinya. Kayak gini loh. Bu guru itu bisa kasih nilai 10, bisa kasih 4. Tiada yang mustahil. Kalau gue deket-deket sama bu guru, tiada yang mustahil. Itu urakan itu guru. Kalau saya kasih nilai saya 9 atau 4. Bukan karena nggak mustahil baginya. Kan tergantung saya. Mazmur 75 ayat 8. Tertulis. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nggak ada kata hakimnya waktu nyanyi. Teruskan. Tidak mungkin Tuhan bertindak sewenang-wenang. Asal saja dirinya senang. Allah yang pasti memiliki keadilan dan kebenaran. Tindakan Tuhan juga berdasarkan hukum atau tatanan di dalam dirinya. Ya, pasti ada tatanan dalam diri Allah. Oke, sekarang kita lihat itu. Dalam Lukas 1 ayat 51 sampai 52. Ya. Tertulis satu kata penting, yaitu congkak. Allah bertindak juga berdasarkan respon dan reaksi manusia. Ya, ada kata congkak tadi kan? Betul? Anda lihat lagi. Di Lukas 1:51-52, saudaraku. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Congkak. Dan Alkitab mengatakan Allah menentang orang congkak. Orang congkak dilawan oleh Allah. Kenapa dia direndahkan? Karena congkak. Nanti kita baca dalam Alkitab, Nebukadnezar diturunkan karena congkak. Nggak bisa begini, Nebukadnezar. Turun. Kenapa? Wong maunya lu turun aja. Enggak, karena congkak. Nebukadnezar diangkat, disebut oleh Alkitab hambaku Nebukadnezar. Karena dipakai Tuhan untuk menghancurkan Yehuda. Yehuda bandel, nakal, dihancurkan lewat Nebukadnezar. Nebukadnezar tidak tahu diri, dibuat Tuhan besar, direndahkan. Itu loh saudaraku. Terus?
Orang congkak dilawan oleh Allah. 1 Petrus 5 ayat 5. Juga dalam Mazmur 75 ayat 8 terdapat kata penting yaitu hakim. Hakim bukanlah oknum yang membuat sandiwara di ruang pengadilan, tetapi memutuskan sesuatu berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan hukum atau tatanan yang benar, berasal dari diri Allah sendiri. Bicara mengenai hakim, maka tidak ada hukum rimba yang boleh berlaku. Karena ada hakim. Betul saudara? Ada hukum yang berlaku. Dan hukum itu berasal dari diri Allah sendiri. Jadi kalau di Mazmur 75 ayat 8 tadi, kan dikatakan tetapi Allah adalah hakim, ia merendahkan dan meninggikan. Merendahkan dan meninggikan juga. Karena dia hakim. Tapi di lagu itu nggak disebut hakim. Nah, disebut gini, tiada yang mustahil. Itu hebat ya. Hebat ya, licin gitu, tapi bisa nipu saudaraku. Oke, teruskan Pak. Juga dalam Daniel 5 ayat 19 tertulis. Nah, ayat ini dipungut. Dipungut di dalam kurung bahwa Allah menentukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kurung Daniel 5:19 itu di buku dogmatika. Saya uber ayat itu. Kenapa ditulis begitu? Ini PR saya masih panjang sebenarnya saudara sekalian. Cuma kan pusing kalau saya bikin panjang-panjang. Prinsip-prinsipnya saja. Nah, buku-buku doktrin itu tidak adil. Dia tidak adil dia. Dia main pungut. Allah menentukan segala sesuatu. Dalam kurung Daniel 5 sekian. Saya lihat. Saya kejar. Apa sih isinya? Oh, coba dibaca Pak. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Coba kalau cuma satu ayat ini diambil, kesimpulannya kan Tuhan suka-suka. Betul nggak? Coba baca terus Pak. Konteksnya ayat ini mengenai Raja Belshazzar, yang pemerintahannya akan disudahi oleh Allah. Menimbang raja ini dan didapati ringan, artinya tidak pantas terus-menerus memerintah. Mene-mene tekel ufarsin. Ditimbang ternyata dia tidak pantas. Terus. Tuhan menurunkan Belshazzar bukan tanpa alasan, tetapi dengan alasan yang tepat. Teologi yang tidak tepat mengatakan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Seakan-akan Allah hanya bertindak dari satu pihak tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain. Nah, saudara bisa mengerti? Jadi Anda nggak usah baca buku teologi itu, saya beritahu yang benar begini. Jangan lu main pungut terus dalam kurung Daniel 5:19 bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Iya kalau you baca cuma satu ayat itu begitu, tapi lihat dong kisahnya, gitu saudara. Ya, terus. Kemutlakan Allah sering didasarkan pada teks-teks yang sekilas menunjuk tindakan Allah satu pihak. Misalnya dalam Amsal 16 ayat 33 tertulis, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Tuh, itu ayat ini apa lagi nih? Waduh, kalau ayat ini doang dibaca, selesai deh. Terus. Dikuatkan lagi oleh Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi Tuhan tahu rambut kita berapa jumlahnya. Yang keluar 7 atau 8 di nomor itu. Lalu gimana? Ya udah Tuhan yang menentukan. Nanti dulu baca. Benar bahwa undian tidak bisa diprediksi oleh manusia. Tuhan juga yang tahu dan semua yang terjadi tidak mungkin di luar kontrol Tuhan. Tetapi tidaklah mungkin sesuatu yang terjadi mengabaikan asas keadilan dan kebenaran. Tidak mungkin nomor undian itu keluar bisa merusak asas keadilan Tuhan. Tidak mungkin. Hasil undian itu bisa merusak asas keadilan Allah. Tidak mungkin. Di situ Allah ikut mengontrol. Terus? Semua yang terjadi harus pada koridor keadilan Allah. Di sini Allah akan menegakkan keadilannya. Juga mengenai rambut. Rambut terhitung tidak menjadi dasar bahwa Allah menentukan jumlah rambut. Yang hendak dikemukakan dalam teks ini adalah Allah mengetahui segala hal. Termasuk berapa yang keluar di undian itu ya.
Oleh karenanya, seseorang tidak perlu khawatir. Itu maksudnya. Kalau Tuhan bicara soal rambut kepala memberi terhitung, itu kamu tidak perlu khawatir. Semua dalam kontrolku. Gitu maksudnya. Namun demikian, bukan berarti manusia bisa bermalas-malasan dan sesuka hatinya sendiri. Manusia harus tetap bertanggung jawab atas hidupnya, sebab yang ditaburnya juga akan dituainya. Terus Tuhan memang menghitung atau menandai setiap lembar rambut kita. jadi Allah menghitung, teks aslinya berarti Allah menandai. Begitu berharga rambut itu. 1 lembar pun berharga. Terus Tetapi kita dengan kesadaran dan sengaja merontokkan rambut kita sendiri. dia bisa menghitung, tapi juga bisa rontokin. Kan gitu. Ini kan lucu nih. Ini kalimat ada lucunya juga nih. Terus Dan Tuhan tidak mencegahnya kalau manusia berkeras melakukan suatu tindakan. Tuhan menandai setiap rambutmu. Teks aslinya artinya menghitung itu menandai. Begitu berharga 1 lembar. Tidak akan diizinkan jatuh di luar kehendak Allah. Cuman, sorry ya, manusia bisa merontokkan rambut. Allah menandai, betul. Allah teliti, iya, tapi Allah bisa. Allah melindungi makhluk ciptaannya. Tetapi ia tidak bisa melindungi manusia yang tidak mau dilindungi. Nah. Atau yang tidak mau melindungi dirinya sendiri. Betul. Amin. Halo. Betul ya saudaraku. Allah melindungi makhluk ciptaannya, tapi ia tidak bisa melindungi manusia yang tidak mau dilindungi oleh dia. Atau tidak melindungi dirinya sendiri. Gimana Allah melindungi kamu, kalau kamu nggak melindungi dirimu sendiri? Paham ya saudara? Terus? Tindakan manusia atau taburannya akan menghasilkan tuaian. Allah tidak bisa menghindarkan manusia dari apa yang dituainya. Sebab ia tidak bisa melanggar prinsip keadilannya. Ya, Allah tidak bisa menghindarkan manusia dari apa yang dituainya. Sebab ia tidak bisa melanggar prinsip keadilannya. Terus? Tuhan memang memerintah bangsa-bangsa dan dunia ini. Mazmur 22 ayat 29. Terus? Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dan Mazmur 135 ayat 6 tertulis, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Tetapi bangsa-bangsa atau manusia memiliki kehendak bebas. Apakah mau hidup dalam pemerintahan Allah atau tidak, tergantung individu. Allah tidak memaksakan kehendaknya. Ya, Allah tidak memaksakan kehendaknya. Jadi Tuhan, saudaraku sekalian, memang memerintah. Tapi bangsa itu mau diperintah tidak, tergantung bangsa itu. Bahkan umat pilihan Allah sendiri, umat kesayangannya, saudaraku. Umat kesayangannya sendiri. Tidak mau diperintah, terserah situ. Aduh saudara, 2500 tahun meninggalkan negerinya. Cuman ya hebatnya Tuhan ya. Kasih dan kesabarannya. Mereka dibawa balik. Moab, Ammon, Amori, Amalek. Nggak ada itu bangsa itu. Lenyap hari ini nggak jelas sisanya. Tapi Israel masih bisa balik. Bangsa-bangsa kuno, termasuk ini kan Israel ini, termasuk bangsa kuno. Yang lain lenyap, tapi yang satu ini masih ada. Kan campur aduk, kawin campur sampai hilang identitasnya. Tapi bangsa ini nggak hilang identitasnya. Kalau Cina enggak Pak, tapi kan nggak keluar dari negerinya bro. Jadi situ bro. Israel beda, udah keluar dimasukin bangsa asing. Tapi Tuhan sikat juga mereka. Mau diperintah nggak mau sikat. Minta raja kan. Tuhan bilang jangan. Yang Samuel sampai nangis-nangis. Tuhan bilang yang ditolak bukan kamu Samuel, aku. Kasih. Tapi tahu rasa nanti kalau punya raja. Gitu saudara. Ini pelajaran mahal loh. Sekarang saudara mau diperintah Tuhan atau tidak. Tergantung saudara loh. Saya menyadari satu hal. Manusia itu rentan loh. Betul-betul manusia itu rentan loh. Tuhan kalau cepat gitu, satu urat sini kejepit, nggak bisa bangun loh. Satu, yang kedua, Allah itu selamanya nggak pernah kelihatan. Itu yang saya pikir. Tapi dia mengontrol segala-galanya. Ini kan saya persiapkan dengan mikir gitu, saya mikir terus gitu, saudara. Allah itu roh adanya, selamanya, nggak kelihatan, tapi memerintah. Kita hanya yang sering kurang ajar loh. Karena nggak kelihatan jadi kita boleh suka-suka gitu. Ngeri saudara ya. Tidak mau hidup dalam pemerintahan Allah. Kalau kita menghayati kehadiran Allah yang roh adanya. Kita takut akan dia. Kita lebih hati-hati saudaraku. Kita lebih hati-hati. Nah
berkenaan dengan hal ini. Kita mau tidak hidup dalam pemerintahan Allah? Saya sih belum punya nilai yang bagus-bagus amat ya saudara. Tuhan juga yang tahu. Tapi kita mau hidup dalam pemerintahan Allah. Menghayati kehadiran Allah yang real. Allah yang roh adanya itu. Oke, teruskan. Kalau dalam Efesus 1 ayat 11 dikatakan bahwa di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ini berlaku bagi jemaat Efesus yang setia mengikut Tuhan Yesus. Tidak untuk semua orang Kristen, kecuali mereka memiliki kehidupan iman seperti jemaat Efesus. Sama dengan tidak semua orang Kristen umat pemenang. Roma 8 ayat 37. Kecuali setia seperti jemaat Roma pada masa aniaya tahun 50 sampai 60 Masehi. Ya. Jadi hati-hati saudaraku sekalian. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan, kita ditentukan. Kita siapa? Jemaat Efesus yang hidup dalam pemerintahan Allah, mereka nurut terhadap kehendak Allah. Seperti jemaat Roma taat walaupun dalam aniaya, setia, maka mereka disebut sebagai umat pemenang. Dan ini nggak semua orang mau ditentukan selamat, kamu umat pemenang. Kamu sekualitas nggak dengan jemaat Efesus pada waktu itu? Kamu ditentukan. Ini untuk jemaat Efesus, bukan untuk semua orang. Kecuali Anda seperti jemaat Efesus. Dan ini dikatakan setelah peristiwa itu terjadi. Nangkep ya saudara? Nggak gampang. Kamu pemenang. Itu bukan saudara. Itu jemaat Roma yang dalam aniaya hebat. Maka dikatakan dalam kitab Roma, siapa yang memisahkan kita dari kasih? Kristus aniaya, penindasan, kelaparan, ketelanjangan. Kalau mereka kelaparan, mereka ditelanjangi, mereka dimasukkan gua singa, mereka setia, baru menang. Anda belum mengalami begitu. Maksud Pak kita ngalami itu juga? Ya enggak, secara fisik mungkin enggak. Tapi tunjukkan ada mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi nyawamu sendiri. Baru pemenang. Ngerti kan sekarang? Enggak gampang kan? Enggak gampang. Kamu dipilih, kamu ditentukan siapa? Jemaat Efesus, kamu seperti jemaat Efesus belum? Kok jadi murahan? Jadi kita kan jadi gelisah kalau begini, saudaraku. Terus Pak. Dalam teks Alkitab juga tertulis teks yang mengesankan bahwa dalam kemahatauan Allah, Ia sudah menentukan segala hal. Seperti dalam Mazmur 139 ayat 16 sampai 17. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Juga dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Harus dicatat bahwa pernyataan ini muncul setelah suatu kejadian terjadi. Iya, setelah kejadian terjadi. Oke. Yaitu setelah Paulus sebagai yang memberi kesaksian, memberi respon terhadap anugerah Allah. Juga tentu juga pemazmur. Terus. Pernyataan Paulus ini tidak boleh menjadi dasar kesimpulan bahwa Allah menentukan Paulus berkeadaan seperti itu tanpa mempertimbangkan respon Paulus terhadap anugerahnya. Tentu saja kalau Paulus tidak memberi respon yang memadai terhadap anugerahnya, ayat ini atau kesaksian ini tidak pernah muncul. Ya, saudaraku. Jadi kita mestinya melihat itu bukan dari satu aspek, tapi juga dalam banyak aspek. Dan ini akan menjawab nanti. Akan menjawab pertanyaan. Sebenarnya sejarah dunia ini siapa yang menentukan? Itu secara makro, secara mikro, sejarah hidupmu siapa yang menentukan? Ya kalau kamu selamat, syukur. Ya nggak selamat, kan kacau nanti jadinya. Orang akan, ya kacau aja pokoknya. Nggak akan menemukan satu jawaban yang adil. Nggak akan. Tapi dengan jawaban ini, ketemu. Jadi ketemu. Oke, teruskan Pak. Berkenaan dengan kehidupan orang percaya, ada providensia khusus bagi orang percaya. Itu pun tidak berlaku bagi semua orang percaya.
tetapi hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi ada providensia umum semua orang, betul? Dan providensia khusus. Ini untuk siapa? Yang mengasihi Tuhan. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah muncul di telinga, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi. Kalau Anda berkata ya bisa mengasihi pun karena Tuhan, sudah selesai. Kalau ketemu orang kayak begini saya nggak mau ngomong lagi. Ya udah. Kalau dia ngomong nih, saya bilang ya sudah. Tapi saya mau nanya, kau mengasihi Tuhan nggak? Mengasihi, bisa buktikan nggak? Kalau orang mengasihi Tuhan itu akan membela Tuhan tanpa batas. Dia rela kehilangan hidup. Nah kita bicara lagi, apa itu mengasihi Tuhan? Apa ciri orang yang mengasihi Tuhan? Orang mengasihi manusia aja, kalau anak jatuh cinta bisa tinggalin orang tua. Cinta itu segala-galanya. Lebih kuat dari maut kata Alkitab. Artinya bisa mati. Rela mati. Rela masuk neraka. Bisa. Pindah agama jadi. Betul nggak? Nekat. Cinta itu begitu. Nah kenapa kita tidak memberikan cinta kita kepada Tuhan? Atau mengasihi Tuhan? Nah di sini rahasia hidup. Yang jawabannya jelas. Tergantung kita. Pak, tapi Paulus kenapa sih dipepet Tuhan sampai bertobat kalau Nikodemus enggak? Beda. Nikodemus itu munafik. Dia mengatakan engkau dari Allah, tapi nggak mau mengakui di depan umum. Diam-diam selingkuh dia. Dia menselingkuhi teman-temannya loh. Betul nggak? Kalau Paulus terang-terangan loh. Ini menghina Yahweh. Betul nggak? Dibunuhlah orang-orang Kristen. Dasarnya bukan karena dia benci Tuhan. Dia membela Tuhan dasarnya. Makanya pada waktu diketemui dalam perjalanan kota Damsyik, dia tanya, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Aku Tuhan. Langsung dia bertobat. Tidak pakai babi ibu, karena dikatakan, begitu Allah menentukan aku tidak minta pertimbangan siapapun. Memang dasarnya Paulus itu mengasihi Tuhan. Cuman Tuhan, objeknya salah. Allah mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus. Dia pikir ini mengganggu, merusak pekerjaan Allah. Maka dia bunuh orang-orang Kristen. Anda bisa mengerti ya? Itu pun ada latar belakangnya loh. Ada latar belakangnya loh itu loh. Sama seperti penjahat. The last minute selamat. Nanti aku juga the last minute selamat. Enak loh. Penjahat itu penjahat. Bukan sembarang penjahat. Lihat penjahat yang satu. Begitu jahatnya. Yang satu ini nggak minta diturunkan. Dia bisa berkata, orang ini nggak salah. Coba siapa yang bela Tuhan Yesus pada waktu itu? Nggak ada. Nggak mungkin juga berbisikin orang rame dia. Nggak mungkin. Nggak kedengeran. Orang ini nggak salah. Kamu salah. Kita salah. Orang nggak salah. Tuhan ingat aku kalau mau datang sebagai raja. Kok tahu dia raja? Lah murid-muridnya nggak yakin. Betul nggak? Lah kok dia yakin? Ngerti nggak? Nggak sembarang kan? Jangan cuma ambil sepotong pertobat dalam seminitnya. Siapa dia? Itu masalahnya. Belajar Alkitab nggak boleh setengah-setengah, saudara. Harus digali dengan benar. Oke Pak, teruskan Pak. Teks ini menunjukkan bahwa untuk menyelenggarakan keselamatan seseorang harus memberikan respon. Respon itu adalah mengasihi Tuhan. Dalam hal ini tidak semua orang bisa mengalami proses keselamatan. Tidak semua orang, termasuk orang-orang yang rajin ke gereja. Dia nggak berani bayar harganya. Nggak bisa bro. Nah makanya kadang-kadang Tuhan tuh gini loh ya. Nyabut gigi, tahu nyabut gigi. Suka diklek. Nggak langsung cepet. Kan klek, disuntik dulu. Klek, disuntik. Terus klek. Cepet. Saya itu ngerti bener. Karena saya mengalami. Meninggalkan dunia itu nggak gampang. Rela nggak jadi orang terkenal. Rela nggak punya harga diri. Rela nggak ingin punya ini. Nggak ingin punya itu. Itu nggak gampang Pak. Saya belum sempurna hari ini. Tapi saya jalan terus. Saya melangkah terus. Saya terus belajar. Sampai saya sungguh-sungguh ingin total apatis terhadap dunia ini. Apa sih yang ku cari? Tapi proses dicabut ini sakit. Tapi sudah lewat banyak hal gitu. Apa sih yang dicari gitu? Ini bukan proyek saya, bukan. Kalau untuk hidup buat saya sendiri udah cukup, saudaraku ya. Nah, banyak orang Kristen nggak rela meninggalkan dunia itu nggak rela.
Dia mau hidup seperti orang dunia hidup, tapi juga masuk jadi anggota keluarga Allah. Nggak bisa, Pak. Kamu tidak akan mendapat nyawa kalau tidak kehilangan nyawa. Nyawa itu bersukai kesenangan. Nggak bisa. Saya juga lihat kok ini lagi diobok-obok Tuhan. Tadi cabut. Tapi itu prosesnya panjang, saudaraku. Sebab kita dari dulu ya, dari kecil udah diajar senang punya harta, senang punya duit, senang terhormat. Gitu, senang dipuji, senang ngeritik orang. Biar dipandang pinter. Atau gua bener lu salah. Itu kan watak manusia pada umumnya begitu. Keselamatan tuh luar biasa loh Pak. Kita itu kalau jebret mati, lihat kekekalan. Lalu kalau sampai disambut oleh Tuhan Yesus, oleh hulu balang para malaikatnya, lalu boleh masuk istananya. Itu nggak kebayang Pak harganya. Itu nggak bisa semua orang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mau pendeta, mau doktor itu nggak ada artinya. Tapi hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus dan tidak menoleh ke belakang. Jadi saudaraku, tidak semua orang mengalami proses keselamatan. Tapi karena ke gereja mendengarkan khotbah-khotbah etika jadi orang baik. Bisa. Masuk surga? Bisa. Warga. Jangankan you. Orang yang berbuat baik dihakimi perbuatan. Tapi oleh menolak Yesus, dia melawan berbuat baik bagaimanapun binasa. Ya. Saudara baik. Tapi Anda belum jadi teknon. Teknon itu artinya keturunan. Teknon, anak, keturunan. Kalau teknon itu like father, like son. Gitu loh. Nah kalau kita watak kita masih begini. Lah ya belum saudara. Makanya kita mesti belajar terus. Tiada henti saudara. Ya. Teruskan Pak. Hendaknya kita tidak meragukan kenyataan bahwa tujuan keselamatan akan tercapai, yaitu dikembalikan manusia pada rancangan Allah, adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Nggak mungkin Allah sendiri. Kita juga memberikan respon yang memadai. Filipi 2, 12, 13. Coba, Adil, baca. Kerjakan keselamatanmu karena Allah loh. Dua-duanya dong. Filipi 2, ayat 5, 6. ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Cukup. Ini tujuan keselamatan. Ini loh manusia yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus ini modelnya. Itu maksudnya saudaraku. Oke, terus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, cukup. Sekarang 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taatnya taat yang di atas dulu. Belajar mengenakan pikiran perasaan Kristus. Terus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya, taatnya itu bukan taat jadi orang baik saja. Mengenakan pikiran perasaan Kristus. Kerjakan terus. Ini keselamatan. Begitu. Terus. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu kalau orang tidak adil bilang gini, iya Allah juga kan yang ngerjain. Iya, tapi depannya lo baca juga dong. Kerjakan keselamatanmu. Itu bukan taruh di depan, taruh di belakang. Allah lah yang mengerjakan. Di belakang lo taruhnya lo. Kalau dari pertama, Allah yang mengerjakan, oke gue ngalah dah. Kamu harus seperti Kristus. Itu ditekan dengan jelas. Kerjakan keselamatan baru Allah yang mengerjakan. Koordinasi, kerjasama, konvergensi. Tapi orang-orang yang gak adil bilang begini, tuh Allah juga yang ngerjain kan, bukan kamu. Itu taruh di belakang mas, sorry ya. Kok lu jangan salah loh. Kamu juga harus punya niat dulu, Allah yang mengerjakan. Makanya kan seperti unta masuk lubang jarum kan. Protoli dulu, lu punya apa? Hiasan-hiasan, jongkok, baru ditendang. Kalau nggak ditendang nggak bisa. Tapi kalau kamu nggak jongkok juga nggak bisa. Kamu punya 10.000, musuhmu 20.000. 10.000 dulu, hitung dulu anggarannya. Tuhan akan memenuhi. Ini semua adil, saudaraku. Bukan mau menang sendiri. Ini yang benar. Nggak bisa semua Allah yang mengerjakan. Lalu kalau yang nggak selamat, nggak dikerjain.
Yaitu keadilan Allah. Sorry Jack, nggak adil Jack, nggak bener tuh. Nanti kalau sampai bumi ini jadi neraka, jadi lautan api, siapa yang salah? Ini sewenang-wenang tuh teologi begitu tuh. Oke, teruskan. Pada akhirnya dunia ini menjadi lautan api. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 14. Apakah ini karena Allah yang menentukan satu pihak tanpa keterlibatan manusia? Tuhan melakukan tindakan menghukum dunia bukan karena ia mau menghukum. Firman Tuhan menyatakan bahwa ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu di teks itu juga. Tidak menghendaki seorang binasa. Tapi kenapa dihukum? Ya karena Tuhan mau menghukum. Tapi tidak menghendaki seorang binasa. Sakit jiwa kira-kira kita kalau bikin begini. Kalau kita dijelaskan dari tadi, dari awal, kita masuk akal. Sebenarnya Allah tidak mau menghukum. Tapi karena manusia tidak mau bertobat, ya dihukum. Rule-nya begitu. Dan Allah juga harus tertib dengan rule yang dia buat. Teruskan Pak. Itulah sebabnya firman Tuhan menasihati atau mengajak orang percaya untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Di teks yang sama, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nggak bisa begini, tenang aja kamu akan saleh dengan sendirinya karena Allah yang mengerjakan dalam kamu. Enggak. Coba 12 pasal 3 itu masih ada nih. Ayat 11 dan 14. 11 dan 14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, lihat nih bakal begini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tidak bernoda di hadapan. Kamu harus berusaha supaya tidak bercacat dan tidak bercela. Nasibmu ditentukan oleh tindakanmu sendiri loh. Betul nggak saudara? Kalau sampai dipelintir saya nggak bisa ngerti. Mau apa you melintir ayat-ayat begini nih? Saya kalau ditanya lagi, tapi Esau dan Yakub, saya jawab. Saya bisa jawab udah kok. Allah mengeraskan Firaun. Saya bisa jawab. Memang Firaun pada mulanya tidak mau melepaskan bangsa Israel. Itu kan dasar-dasarnya ayat seolah-olah Allah menentukan segala sesuatu. Saya kejar. Di ayat-ayat di mana jadi landasan seolah-olah Allah bisa bertindak suka-suka. Saya kejar ayat itu. Dan saya bisa buktikan. Tidak begitu maksudnya. Kalau begitu orang nggak akan tertantang untuk hidup benar. Sesuai dengan standar kesucian Allah. Oke terus. Bahkan dalam perikop ini dinyatakan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan Tuhan. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Oke, justru kita itu orang yang mempercepat dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melengkapi jumlah korpus delikti. Teruskan Pak. Kedatangan Tuhan Yesus akan segera terjadi kalau jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa sudah genap atau cukup. Wahyu 11 ayat 6. Mereka adalah korpus delikti yang menentukan penghukuman atas iblis bisa berlangsung atau terjadi. Dengan hal ini jelas sekali bahwa tindakan Allah tidak bisa dipisahkan dari respon dan reaksi manusia. Terus. Bahwa nasib dunia juga diperankan oleh tindakan manusia. Hal ini merupakan tatanan yang telah ditentukan oleh Allah dalam kedaulatannya yang mutlak. Jadi kedaulatannya adalah kedaulatan menetapkan hukum, bukan mengambil keputusan menentukan nasib atau keadaannya, ciptaannya di bumi ini. Dengan demikian, providensia Allah tidak membatalkan manusia. Bentar dulu. Jadi kedaulatan Allah adalah kedaulatan menetapkan hukum. Ini garis bawahi. Dengan demikian jelas bahwa tindakan Allah tidak bisa dipisahkan dari respon dan reaksi manusia. Bahwa nasib dunia juga diperankan oleh tindakan manusia. Hal ini merupakan tatanan yang telah ditentukan oleh Allah dalam kedaulatan yang mutlak. Jadi, digarisbawahi, kedaulatannya adalah kedaulatannya menetapkan hukum, bukan mengambil keputusan menentukan nasib atau keadaan ciptaannya di bumi. Kedaulatannya menetapkan hukum, bukan menentukan siapa yang selamat dan tidak selamat. Bagaimana perjalanan sejarah dunia ini? Dia buat hukum, dia provide, dia akan tegakkan, dia akan jagai hukum ini. Dan pemeliharaannya alam semesta ini. Hasil akhirnya Tuhan tahu nggak? Jangan nanya. Sebab kita tidak akan bisa mengerti. Jelas tahu. Lalu mau apa kalau kita nggak berhak?
Bermainlah di wilayahmu, jangan bermain di wilayah Allah. Itu jawabannya, saudaraku. Dengan demikian, providensia Allah tidak membatalkan manusia sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas untuk memilih jalan hidupnya. Terus. Providensia Allah tidak membuat dirinya sebagai pribadi yang otoriter tanpa bisa dipahami tindakannya. Providensia akan menunjukkan keagungan pribadinya yang setia, tetapi tidak melanggar hak-hak yang telah diberikan Allah kepada manusia. Oke. Tuhan berkati. Amin.